Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Saya kalau masuk masjid disuruh jadi imam, saya tidak mau imam subuh. Karena di situ ada kunut, ada juga tidak kunut. Saya nggak mau jadi provokator di situ. Sering panitia, kenapa Ustaz nggak mau jadi imam subuh? Nggak mau, saya paling suka imam zuhur atau asar. Karena tidak bunyi cuma. Allahu Akbar. Satu kali di Padang, saya disuruh jadi imam zuhur. Karena dia tahu saya bekas kafir, dia bilang, Pak, kalau sholat zuhur ini cuma berdiri ya? Iya, saya Yahudi. Karena yang suka coba-coba Nabi ini kan Yahudi dengan apa yang di Arab itu. Oh, Allah dengar doa saya, dikasih menunggu. Apa yang di Arab itu? Quraisy, kafir Quraisy. Jadi cuma berdiri aja boleh Pak ya? Boleh. Saya berdiri tadi, tapi dalam hatiku, tolong sambung ya. Alhamdulillahillazi khalaqa samawati wal ardh. Sambung. Apa itu Pak? Enggak sambung, itu Al-Quran. Kau tidak usah jadi Yahudi. Kau yang tidak mampu menghafal Al-Quran, jangan disamakan dengan saya. Tidak bisa jadi ukuran orang baru masuk Islam dengan yang sudah lama. Kalau bicara dari latar belakang background kita, masyarakat Sumatera, masyarakat Sulawesi, masyarakat Kalimantan, masyarakat Riau, masyarakat Papua, seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dalam kultur budaya kita, secara ilmu budaya dasar, nenek moyang kita dulu-dulunya bukan Islam, termasuk di Aceh. Nenek moyang kita sebelum datangnya orang-orang Arab, kaum Gujarat, sebelum diutusnya baginda Rasul Muhammad SAW, kita, nenek moyang kita adalah kafir. Jadi tidak usah, kau juga bekas kafir sebenarnya dari silsilah. Tapi sayangnya kau malas belajar Al-Quran, saya rajin, itu bedanya. Al-ilma bil kasab labi nasab. Ilmu Islam dipelajari bukan karena nasab. Jangan ibu bapak bangga beragama Islam karena keturunan. Jangan, banggalah beragama Islam karena syukur kepada Allah, suka menghafal Quran. Suruh sambung nggak bisa sambung, berarti nggak hafal. Kalau sudah hafal, konsumsikan itu, didik generasi kita. Ku anfusakum wa ahlikum naroh. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa bentengnya? Bentengi keluarga kita dengan Al-Quran. Pagi-pagi usai kuliah subuh, sholat subuh, bapaknya ke rumah. Anak-anak belum pergi ke sekolah, belum ke kantor, bapaknya pancing duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayo mak, istri. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayo nak kamu. Wallazina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tahu deh? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Satu keluarga setiap hari 10 ayat. Insyaallah keluarga Islami yang terbentuk dalam benteng kekuatan la huda wa rahmatul lil mu'minin. Aman dari segala pancingan-pancingan dosa. Nggak ada yang ngajar saya, itu yang saya didik kepada anak istri saya ketika kami sekeluarga masuk Islam. Tenang hidup, nggak takut susah, nggak takut mati, nggak takut apapun, nggak takut kepada siapapun, raksasa manapun, nggak pernah kami takut. Karena benteng kekuatan kami Al-Quran. Jamaah perhatikan, jangan bangun pagi kuliah subuh tidak, sholat subuh tidak, ongkang kaki rumah ala Rasul. Bangkai baju merah
bersulam asmara. Dangdut yang dipukul di dalam rumah. Rumah tidak dihiasi dengan kalimat-kalimat lahi. Rumah tidak dihidupkan dengan ayat-ayat Quran. Rumah dihidupkan dengan nyanyian-nyanyian hubungan, kesibukan dunia. Maka tidak heran muncul di TV suami bunuh istri, istri bunuh suami, hakim dibunuh istrinya. Padahal pertama istrinya, siapa yang bunuh suamiku? Pak Anhar aja heran, polisi pun heran. Udah bu, sabar bu, ibu nggak punya ada tanda-tanda. Memang kemarin ada yang tabrak pagar. Ini bangsa di bawah ini. Mereka inilah. Iya bu ya, bu. Ente kemarin yang menangis kan? Saya sebagai istri sih pak. Sudahlah kalau perempuan sudah goyang-goyang, udah. Lainnya, saya nggak tahu pak, suami saya kan kerjanya pagi pulang sore, padahal dia bu yang bunuh. Nggak jauh, ini terjadinya di Amerika. Hakimnya Jamaluddin. Hakimnya Jamaluddin, istrinya Suraidah, orang Amerika. Hah? Orang Aceh. Rupanya nggak jauh simpelnya ini, contohnya nggak jauh-jauh ya. Alhamdulillah tidak menimpa kepada kita. Kita doakan Ibu Zuraidah tetap sabar di penjara. Amin ya robbal. Jangan, justru beliau itu dijadikan contoh oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak Allah sembunyikan aib kita. Ini ibu-ibu juga ini supaya ada yang lihat begitu gagal. Iya ya betul. Alhamdulillah ada mantan kafir yang menyampaikan, saya sadar. Begitu. Hati-hati akhlak rumah tangga, dialog antara suami istri. Adinda, iya bang. Sudah makan? Sudah bang. Jaga hubungan antara suami istri, anak dengan orang tua. Tegas kepada anak. Kau boleh tidak pintar di sekolah, kau boleh tidak ranking di sekolah, tapi jangan coba-coba kau tinggalkan sholat 5 waktu. Afdalul a'malu as-salatu khams. Amal paling utama sholat 5 waktu. Islam mengajarkan itu kepada pengikutnya mukmin. Apabila itu ditinggalkan, tunggu saja. Saya masuk dari kafir masuk Islam tenang-tenang, hidup saya karena saya menjalankan pelan-pelan, saya menjalankan, tidak terburu-buru. Tidak usah menyalahkan orang mukmin yang lain. Oh ini tidak sholat, masuk neraka kepada saudara muslim. Ingatkan saja, ingatkan. Semua muslim masuk surga. Yang bajingan, yang kiai, yang ustadz, yang tengku, yang mubalik, semua masuk surga. Yang tidak sholat sekalipun masuk surga. Wah, itu yang tidak sholat yang hadir hari ini bangga itu. Apa saya bilang, betul kan? Yang penting kita muslim. Cuma ada tetapinya. Ente masuk surga tapi disimpan dulu dengan pendeta-pendeta dan kafir di neraka dulu. Dibakar dalam neraka dulu baru masuk surga. Saya nggak mau masuk surga pakai mampir langsung. Dengan lembut kepada saudara muslim, dengan cara begitu. Tapi yang namanya muslim asal jangan murtad, insya Allah tetap masuk surga. Pelacur saja hanya meminumkan anjing yang kehausan, pelacur masuk surga. Ahli ibadah di bawah, pelacur di atas surganya. Protes kepada malaikat. Assalamualaikum Kak. Apa aja? Roja. Ada apa? Ini kan tetangga saya malaikat. Iya, kenapa? Tetangga saya ini yang malah pelacur. Betul, saya tahu. Kau aja tahu. Apalagi saya, kata malaikat. Siang malam dia melacur, kenapa dia di atas? Dia VIP, saya di bawah ekonomi. Iya, ente ke masjid bukan sholat, cuma lihat penampilan orang. Dan di mana ente berdakwah, muslim ente ribut. Muslim tidak terhibur, muslim berkelahi ente buat. Kafir yang senang. Coba lihat salah contoh, yang senang santai dengan 10 bidadari. Siapa itu? Itu bekas kafir. Dia bukan ustaz, dia bukan ulama. Namanya Yahya Waloni, tapi dia di dunia berdakwah. Kepentingannya cuma satu, mempersatukan umat Islam.
Dan dia tidak pernah mendatangi pintu-pintu pejabat. Dia paling anti begitu. Siapa namanya? Yahya Waloni. Dia berkeliling Indonesia. Gotwatun fisabilillahi aurahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Dia orangnya kalau ceramah kata malaikat, habis ceramah asal ada kopi hitam. Oh iya ada. Sudah dia pulang. Kamu kalau masuk masjid ceramah orang kacau. Di mana? Itu di Banda Aceh ribut ini. Rekam jejak digitalnya masih ada. Nah, jadi yang jangan dianggap bahwa penceramah itu aman. Oh, penceramah semua surganya paling tinggi. Tidak. Inamal a'malu binniyat. Diukur daripada niatnya. Demikianlah kehadiran Rasulullah memberikan kepada kita aspek amanah, jujur, sidik, tablik dan fatona. Tablik itu pendakwah. Berdakwah tapi kepentingannya cuma satu, tegaknya Islam di masa yang akan datang. Jangan pernah berpikir negara ini akan jadi baik kalau Islam diganggu terus. Contohnya sudah ada di Cina. Sementara berdiri begini roboh, pak. Orang tetangga saya kuliah di Cina, Arif, Ustaz, saya di camp ini bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Tidak bisa keluar, dilarang oleh petugas di sini. Pemerintah sini melarang. Ada videonya beredar. Berdiri, badan kekar, kokoh, sehat, roboh, virus corona. Ini akibat apa? Membunuh Muslim Uighur, membunuh Rohingya. Kau tanggung itu. Apa yang kau tabur itu yang akan engkau tuai. Ini karma, Ustaz. Ini karma. Tidak ada mengenal karma. Yastafuna minan nasi wala yastafuna minallah. Kau bersembunyi di hadapan orang, kau tak mampu bersembunyi di hadapan Allah. Lihatlah pejabat-pejabat saking jagonya. Begitu dia korupsi KPU Wahyu. Ini Wahyu ini kan dari kemarin-kemarin ini anggota KPU ini. Sebelum Pilpres saya sudah bilang nanti akan ditangkap ini. Kami kan bentuk satu aturan. Aturan-aturan ini KPU sengaja buat supaya apa? Para politikus tidak korupsi. Kami pun menjaga itu, etika politik itu jangan sampai korupsi. Belum lama sudah ditangkap, nggak bisa lari, sudah di bandara Borgol. Kita, ya mudah-mudahan lah. Di Aceh sini nggak pernah saya dengar begitu, kecuali korban politik ya iya barangkali. Masyarakat mau tahu rusaknya pemerintah itu, korupnya pemerintah itu, di mana Ustaz? Lihat infrastrukturnya. Kalau jalannya bagus, insya Allah pemerintahnya bagus. Coba lihat tuh Pak Jokowi. Jangan juga kita jelekkan 100% Pak Jokowi. Adanya Pak Jokowi, saya lebih mudah berdakwah. Kemarin saya dari pelabuhan Merak menuju ke Palembang biasanya 17 jam. Saya tempuh hanya 5 jam karena sudah ada tol. Walaupun itu hutang, nggak apa-apa. Begitu juga dari Jakarta ke Surabaya, makan belasan jam, saya tempuh hanya 8 jam tembus Surabaya lewat tol Cipali. Ada kemudahan. Mau Jakarta ke Bandung, Cikampek sudah ada flyover, jembatan layang dibangun Pak Jokowi. Ada juga nilai positif, tapi memang negatifnya banyak sekali. Ya jangan sabu-sabunyi begitu, tidak usah puji-puji lah. Yang positif kita puji, yang negatif kita libas. Dalam bahasa Aceh, to revive the truth, to bury the patient. Mengangkat kebenaran, mengumumkan ketidakbenaran. Libas. Jangan mentang-mentang ada Pak Bupati, alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita. Pak Bupati ini orangnya baik sekali. Di Pekanbaru saya mau ceramah dibisik-bisik sama kawan-kawan Ustadz ini. Kawan satu tinggal bisik terus. Nah, apa? Ini yang bawa Ustadz ini kan uang beliau. Oh gitu ya. Tolong Tat, di ini kan ribuan jamaah. Ente sampaikan dah supaya dia jadi bupati. Oh siap, tenang. Saya istri saya marah-marah dari sorban sampai gamis. Lubang-lubang saya punya gamis ini karena asap rokok. Pak Bupati wakil pun begitu paling. Karena asap sudah asap merokok, jatuh tuh puntung lubang baju. Coba gamis ceramah saya lubang-lubang nggak apa-apa, tapi jangan sampai jubah hidayah saya lubang. Begitu saya ceramah dan saya libas.
Saya katakan jamaah jangan pilih yang kayak sambutan tadi. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, siapa yang meminta jabatan berarti sudah jelas tidak amanah. Ini bakal masuk penjara ke depan. Oh, sampai pulang saya dikasih amplop. Jengkelnya minta ampun, mati kau. Kau kira saya penceramah bayaran? Enggak. Saya tinggalkan harta, saya tinggalkan jabatan, saya tinggalkan keluarga, semua saya tinggalkan. Keridhaan Allah yang kami cari, nilai pahala akhirat yang kami cari. Berangkat kita pulang, umur kita dihiasi dengan wewangian. Masya Allah, inilah pejuang yang lelah siang dan malam menegakkan Islam tanpa interest, tanpa tendensi politik, tanpa kepentingan finansial, kecuali umat Islam bersatu. Pertahankan iman Islam sampai masuk ke liang kubur. Allahu Akbar. Sampai kita masuk ke liang kubur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jalankan saja, sholat di masjid, baju biar murah, tidak apa-apa. Yang biasa pakai celana silakan pakai celana. Yang biasa pakai sarung silakan, tapi kontrol kos lampu kalau duduk. Kontrol di awas ya, jangan salah duduk. Kalau kos lampu 55 bagus, yang bahaya ini cap kuku agak mengkilat. Ya. Yang biasa pakai jeans silakan pakai jeans ya. Nggak usah kita baju ini salah, batik ini salah, baju. Yang salah itu kalau antum sholat di belakang sini masih ada Jokowi Ma'ruf. Prabowo Sandi, sudahlah, sudah bersatu kita sekarang, tegakkan yang hak, berantas yang batil, hantam. Gak usah main puji kita, gak usah. Kita tuntun bangsa ini, kita tuntun agama ini supaya tegak di masa akan datang. Amin ya Rabbal. Cina jadi berani karena Cina tahu kekuatan bangsa ini bergantung kepada mayoritas umat Islam. Cina sudah tahu kekuatan Islam ini sudah bergeser dari kedudukan istana. Sudah bergeser. Prabowo dihadirkan dalam menteri. Jangan kita utak-atik, biarkan saja. Patriotisme Prabowo dari muda memang dia pejuang, dia satria, rendah hati, tawadu. Dia masuk di pemerintahan satu tujuannya. Ini analisa politik saya. Jangan Bapak Ibu ikut-ikutan, karena saya tidak mau ada pengikut. Dihadirkan Pak Jokowi Prabowo di dalam menunjukkan bahwa Indonesia baik-baik saja. Tunjukkan kepada dunia ini Indonesia baik-baik saja. Supaya apa? Investor masuk. Percayalah Pak Jokowi, kalau Islam tetap disingkirkan, Islam tetap dipinggirkan, investasi para investor, kemajuan ekonomi bangsa ini tidak akan tercapai. Adillah kepada kaum mayoritas. Kita berdoa supaya di kemudian hari pemerintah yang akan datang menjadi pemerintah yang amanah. Amin. Berpihak kepada mayoritas Aceh dan seluruh provinsi di Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi dan negara yang baldatun toibatun warabun ghafur, di bawah sifat kenabian uswah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudahkan di sini karena awan sudah memberi sinyal start berhenti. Saya mau curah dulu. Hujan sudah mau turun, alhamdulillah. Dari panas-panas kita dihibur dengan dingin. Saya juga mau habiskan kopi ini, masih ada penuh 1 gelas. Akan lanjut istirahat, berangkat ke Banda Aceh. Mohon doa dari jamaah supaya kami tetap istiqomah, sehat dalam berdakwah menegakkan Islam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamun alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultanik. Subhanaka la nusyana alaika anta kama asnaita ala nafsikal walakal hamdu hatta tarda. Allahumma habib ilainal iman
وزادوا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات